Hai teman Disker, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengulik serba-serbi seputar disleksia. Jadi tolong disimak ya. Teman, kalian merasa tidak kalau awal masuk sekolah dasar itu anak sudah harus mulai belajar membaca dan ada beberapa anak yang masih mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Nah, apabila anak mengalami kesulitan dalam membaca, lalu kita harus bagaimana sih? Entah itu sebagai orang tua maupun tenaga pendidik yang menghadapi situasi tersebut. Coba kita kulik lebih dalam yuk teman. Jadi, apabila kita memiliki anak didik yang mengalami kesulitan belajar membaca, hendaknya segera diatasi agar anak dapat mempelajari berbagai bidang studi melalui membaca, karena fondasi dari belajar banyak hal salah satunya dengan membaca. Nah, sekarang coba kita maknai bersama yuk teman Disker. Jadi, membaca itu bukan hanya mengucapkan bahasa tulis, tetapi juga memahami maknanya, memahami intisari dari bacaan yang telah kita baca. Oke, yang berikutnya, kita beralih kepada pembahasan seputar definisi. Apa sih yang dimaksud dengan disleksia itu, teman? Jadi, disleksia itu adalah kesulitan belajar membaca, dan disleksia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu istilah disleksia yang artinya kesulitan membaca. Istilah disleksia banyak digunakan dalam dunia kedokteran dan dikaitkan dengan adanya gangguan fungsi neurofisiologis. Nah, teman Disker, jadi ada salah satu doktrin yaitu dari Bryan yang mendefinisikan bahwa disleksia itu sebagai suatu sindroma kesulitan dalam mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat, mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat, dan dalam belajar segala sesuatu yang berkenaan dengan waktu, arah, dan juga masa. Nah, lalu karakteristik anak dengan hambatan membaca atau disleksia itu seperti apa sih teman Disker? Oke, kita bahas ya. Jadi, menurut Mercer, ada 4 kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca, yaitu berkenaan dengan yang pertama, kebiasaan membaca, kemudian membaca permulaan, lalu yang ketiga, keterampilan membaca cepat, keempat, ada membaca luas, dan yang terakhir, membaca yang sesungguhnya. Nah, dari masing-masing kelompok karakteristik ini maknanya apa sih? Oke, kita bahas lagi ya teman Disker. Untuk yang pertama, pada aspek karakteristik di kebiasaan membaca. Jadi, anak berkesulitan belajar membaca atau disleksia ini seringkali memperlihatkan kebiasaan membaca yang tidak wajar, seperti mengaritkan kening, kemudian merasa gelisah, lalu irama suara yang meninggi, lalu ada juga menggigit bibir. Kemudian mereka juga sering memperlihatkan adanya perasaan tidak aman yang ditandai dengan perilaku menolak untuk membaca, menangis, atau mencoba melawan guru. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya adalah kekeliruan dalam mengenal kata. Kira-kira maksudnya gimana ya teman Disker? Jadi, anak berkesulitan belajar membaca atau disleksia ini sering mengalami kekeliruan dalam mengenal kata. Kekeliruan jenis ini mencakup penghilangan, penyisipan, penggantian, pembalikan, salah ucap, pengubahan tempat, tidak mengenal kata, dan tersentak-sentak. Nah, jadi contohnya gini, teman Disker. Gejala penghilangan tampak, misalnya pada saat dihadapkan dengan bacaan bunga mawar merah, namun anak itu membacanya bunga merah. Kemudian, penyisipan terjadi jika anak menambahkan kata pada kalimat yang sedang dibaca. Misalnya, Bapak pergi ke rumah paman. Dibaca oleh anak, Bapak dan Ibu pergi ke rumah paman. Kemudian, penggantian terjadi jika anak mengganti kata pada kalimat yang sedang dibaca. Misalnya, itu buku kakak, dibaca itu buku bapak. Kemudian, pembalikan yang tampak seperti pada saat anak ini seharusnya membaca ubi, tetapi ia membacanya dengan ibu. Kesalahan ucap tampak pada saat membaca tulisan namun, dibacanya nanum. Kemudian, karakteristik yang berikutnya adalah terkait dengan kekeliruan pemahaman. Jadi, gejala kekeliruan memahami bacaan tampak pada banyaknya kekeliruan dalam menjawab pertanyaan yang terkait dengan bacaan, tidak mampu mengemukakan urutan cerita, dan tidak mampu memahami tema utama dari suatu cerita.
Nah, kemudian pengucapan kata yang salah terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada pengucapan kata yang salah dengan makna berbeda. Lalu kedua, pengucapan kata salah dengan makna yang sama. Lalu yang ketiga, pengucapan kata yang salah tidak bermakna. Nah, ini contoh pengucapan kata salah dengan makna berbeda. Baju bibi baru, dibacanya baju bibi biru. Lalu, pengucapan salah makna yang salah adalah contohnya pada kalimat kakak pergi ke sekolah. Dibacanya kakak pergi ke sekolah. Kemudian contoh penggunaan salah tidak bermakna. Bapak beli duren. Dibacanya bapak beli buren. Kemudian karakteristik yang keempat adalah terkait dengan gejala-gejala serbaneka. Gejala serbaneka tampak seperti membaca kata demi kata, membaca dengan penuh ketegangan dan nada tinggi, dan membaca dengan penekanan yang tidak tepat. Oke, sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya teman Disker. Sampai jumpa.